Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat apapun dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kemana-mana pakai masker, jaga kesehatan, jaga jarak, karena kondisi lagi kayak gini. Oke, langsung aja. Kata orang tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, namaku Aroma Yuniati, berasal dari program studi S1 Akuntansi dari Universitas Dinamika atau yang dulunya Stikom Surabaya. Di sini aku akan menjelaskan sedikit nih tentang akuntansi keuangan 2 dengan materi laporan arus kas yang menggunakan dua metode dari aktivitas operasi, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Oke, langsung aja. Nah, ini di sini ada indikator pembahasan yang akan kubahas di materi kali ini. Yang pertama ada definisi dari laporan arus kas. Yang kedua ada kegunaan dari laporan arus kas. Yang ketiga ada klasifikasi laporan arus kas. Dan yang keempat ada metode dari aktivitas operasi yang meliputi seperti yang aku bilang tadi ada metode langsung dan metode tidak langsung. Oke, langsung aja. Yang pertama ada definisi laporan arus kas. Apa sih definisi laporan arus kas itu? Definisi laporan arus kas itu adalah laporan keuangan yang menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama satu periode tertentu. Oke. Nah, di bahasan yang kedua ada kegunaan laporan arus kas. Kegunaan dari laporan arus kas ini memberikan informasi untuk menilai ada 4 poin. Yang pertama, kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua, kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban. Yang ketiga, penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Dan yang terakhir ada transaksi-transaksi investasi dan pendanaan baik secara tunai maupun non-tunai. Nah, ini ada klasifikasi arus kas nih. Klasifikasi arus kas itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada aktivitas operasi, yang kedua ada aktivitas investasi, dan yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu aktivitas operasi. Aktivitas operasi sendiri itu adalah aktivitas penghasil utama pendapatan dari suatu entitas. Kalau aktivitas investasi itu aktivitas perolehan dan pelepasan jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Kalau aktivitas pendanaan itu aktivitas yang mengakibatkan perubahan jumlah dan posisi ekuitas dan pinjaman dari suatu entitas. Oke, lanjut ke bahasan yang selanjutnya, yaitu ada pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Nah, kita udah sampai ke pokok bahasan yang keempat, yaitu pelaporan arus kas dari aktivitas operasi. Seperti yang aku bilang tadi, ada dua metode. Yang pertama ada metode langsung, dan yang kedua ada metode tidak langsung. Kita bahas yang pertama dulu, metode langsung, yaitu kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang diungkapkan. Jadi metode penyusunan laporan arus kas itu dirinci aliran kasnya dari aktivitas operasi dan aliran kas keluarnya dari aktivitas operasi. Kalau metode tidak langsung itu laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual dan unsur penghasilan serta beban yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan. Jadi metode tidak langsung itu metode dengan laba rugi yang disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi yang bukan kas yang ditangguhkan oleh akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu. Teman-teman. Oke. Nah, keunggulan dari metode langsung itu ada 2 poin ya teman-teman. Yang pertama menunjukkan penerimaan dan pembayaran kas dari aktivitas operasi. Yang kedua, informasi dalam bentuk penerimaan kas dan pengeluaran kas lebih dapat dijelaskan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas dari aktivitas operasi yang memadai untuk yang pertama membayar hutang, yang kedua membiayai kegiatan dari kegiatan operasi dan membayar dividen ke pemegang saham. Lanjut ke
metode tidak langsung. Ini ada keunggulan dari metode tidak langsung. Yang pertama, ada berfokus pada perbedaan antara laba atau rugi bersih dengan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Yang kedua, memberikan informasi yang menghubungkan laporan arus kas, laba rugi, dan posisi keuangan. Oke, nah biar teman-teman semakin paham nih tentang metode langsung dan metode tidak langsung, aku ada contoh soal dari PT Sukses Gemilau. Gak tahu ini PT mana, teman. Langsung aja, ini ada penjualan sebesar 56 juta, beban-bebannya ada beban penjualan sebesar 28.500.000, beban aktif administrasinya ada 18.500.000, jadi total bebannya itu ada 47 juta. Lalu laba sebelum pajak yaitu dari 56 juta dikurangi dengan total beban menghasilkan 9 juta, dan pajaknya diberi pajak 8.500.000, jadi laba bersihnya ada 500.000. Nah, ini ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modalnya itu udah diketahui ya teman-teman, sama laporan posisi keuangan juga udah diketahui. Yang modal awal itu sebesar 31 juta. Lalu ada laba neto yang udah kita cari tadi sebesar 500.000, dividennya 13.500.000, menghasilkan modal akhir sebesar 18 juta. Lalu ada laporan posisi keuangan. Ini laporan posisi keuangannya udah diketahui, ada 2 periode, dari periode 2019 dan 2020. Oke, langsung aja. Nah, sebelum kita masuk ke jawabannya, pertama kita cari varian sama keterangannya dulu ya teman-teman. Dari periode 2019 sama 2020 itu apakah ada penurunan atau kenaikan? Mari kita cari. Jadi yang kas itu 27.500.000 dan periode 2020 itu ada 39 juta. Jadi variansinya sebesar 11.500.000 dan keterangannya itu naik. Berarti ada kenaikan antara 2019 dan 2020. Lalu untuk selanjutnya piutang, aset tetap, akumulasi penyusutan aset tetap, dan seterusnya itu dicari dengan cara yang sama, yaitu mengurangkan periode 2020 dengan periode 2019. Nanti akan ketemu keterangannya apakah naik atau turun. Lanjut aja. Ini langsung nih, metode langsung, menggunakan metode langsung. Yang pertama ada kas yang diterima dari penjualan sebesar 53.500.000. Dari mana nih 53.500 ini? Nah, ini didapat dari penjualan yang di soal pertama tadi. Yang mana ya? Yang ini 66 juta dikurangi dengan selisih yang ada di kas. Yang ada di piutang sebesar 2.500.000 menghasilkan 53.500.000. Lalu kas yang dibayarkan untuk beban sama yang beban di depan tadi sebesar ini 47 juta dikurangi dengan selisih dari bebannya. Mana ya, kok nggak ada? Oh, bukan di beban berarti. Oh, sorry teman-teman. Jadi yang total beban ini dikurangi dengan selisih hutang. Berarti ada di sini selisih hutang sebesar 5 juta, kemudian dikurangi dengan penyusutan. Selisih penyusutan sebesar 1.500.000 lalu akan menghasilkan nih 40.500.000. Lalu ada laba sebelum pajak. Laba sebelum pajaknya itu dicari dari ini 53.500.000 dikurangi dengan 40.500.000 menghasilkan 13 juta. Lalu ada selanjutnya ada kas yang dibayarkan untuk pajak.
Itu diambil dari laporan laba rugi yang di awal diketahui tadi. Nah, ini pajak sebesar 8.500.000. Lalu untuk akumulasi penyusutan aset itu diambil dari teman-teman, salah slide. Ini slide-nya. Jadi aktivitas operasinya itu 13 juta dikurangi dengan 8.500.000 menghasilkan 14.500.000. Lalu selanjutnya kalau aktivitas operasinya sudah diketahui, sudah terjawab maksudnya sebesar 4.500.000, kita cari aktivitas investasinya, yaitu karena aktivitas investasinya dari perusahaan PT Sukses tadi itu hanya membeli tanah sebesar 7.500.000 yang ada di selisih laporan aset tetap. Laporan posisi, nah ini sebesar 7 nih, aset tetap. Ini kenapa kok pembelian? Karena kita mikirnya kan pembelian aset tetap. Tanah itu kan tetap, teman-teman, aset tetap, tanah aset tetap. Gitu. Sebesar 7.500.000. Lalu untuk jadi kas bersih dari aktivitas dari kegiatan operasinya, dari kegiatan investasinya sebesar 7.500.000. Lalu kita cari selanjutnya aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan itu yang pertama ada kenaikan obligasi dari selisih laporan keuangan yang obligasi ini sebesar 10 juta. Lalu tipe ya teman-teman, ini harusnya 20 juta yang tadi. Ini kan 41 dikurangin 21 juta sebesar 20 juta. Harusnya 20 juta. Terus kegiatan dividen tunai. Nah, ini dividen tunai diambil dari perubahan modal. Perubahan modalnya sudah diketahui sebesar 13.500.000. Kemudian dijumlahkan menghasilkan kas bersih dari kegiatan pendanaan sebesar 6.500.000. Lalu untuk mencari kenaikan kas nih, gimana ya cara mencari kenaikan kas? Mencari kenaikan kas itu dengan cara Oke teman-teman, jadi untuk mencari mencari kenaikan kas ini, nah ini aktivitas operasi 53 juta kas bersih dari aktivitas operasi ini sebesar 4.500.000 dikurangi dengan kas bersih dari investasi sebesar 7.500.000 ditambah dengan kas bersih dari kegiatan pendanaan. Jadi akan menghasilkan sebesar 3.500.000. Untuk kas pada periode 2019 dapat dicari dengan, nah dia di sini kasnya periode 2019 berapa sih? 27.500.000 dan periode 2020-nya 39 juta. Jadi kita udah ketemu nih, selesai dengan laporan arus kas metode langsung. Lanjut ke metode arus kas tidak langsung. Pertama kita cari aktivitas operasinya dulu. Sedikit berbeda dari metode yang tidak langsung tadi, metode langsung tadi. Kalau aktivitas operasinya itu kita harus mencantumkan laporan neto dulu. Laporan netonya kan udah diketahui nih dari pertama laporan laba rugi. Nah ya, ini laporan laba rugi netonya sebesar 500.000. Lalu kita cari penyesuaiannya itu ada 3, kenaikan piutang usaha, kenaikan utang usaha, dan akumulasi penyusutan aset tetap.
seperti yang udah kita cari tadi di pertama, yaitu laporan perubahan keuangan tadi. Ini maksudku, laporan posisi keuangan, kan itu ada piutangnya sebesar 2.500.000, lalu ada utang usaha sebesar 5 juta, dan akumulasi penyusutan sebesar 1.500.000. Langsung aja ditulis. Nah, ini dijumlah semua menghasilkan 4 juta dari kas bersih dari kegiatan operasi sebesar 4.500.000. Lalu kita cari aktivitas investasi, sama kayak metode langsung, yaitu pembelian tanah sebesar 7.500.000 dan kas bersih dari kegiatan investasi sebesar 7.500.000. Jadi lalu kita cari aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan juga sama, menggunakan kenaikan obligasi, dividen tunai, lalu kas bersih dari kegiatan pendanaan berarti sebesar 6.500.000. Untuk kenaikan kas juga sama, kita kurangkan kas bersih dari kegiatan operasi dikurangi dengan kas bersih dari kegiatan investasi ditambah dengan kas bersih dari kegiatan pendanaan menghasilkan sebesar 3.500.000. Untuk kas periode 2019 masih sama seperti yang metode langsung sebesar 27.500.000 dan kas pada periode 2020 sebesar 39 juta. Oke, aku rasa segitu aja ya penjelasannya teman-teman. Sampai jumpa di next video. Terima kasih yang udah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Bisa di like atau di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.